Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya, Satria Baladewa Harahap dengan NIM 080 dari kelas TI 2020B, Prodi S1 Teknik Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya, akan menjelaskan mengenai praktik FTP server. Nah, pertama-tama mari kita buat rangkaiannya terlebih dahulu. Pertama, mari kita buat 6 PC. Selanjutnya mari kita ambil laptop dan juga kita ambil smartphone. Selanjutnya adalah mari kita ambil switch. Nah, kita ambil switch, kita letakkan di sini. Kita mulai switchnya dari satu aja ya. Di sini dan di sini. Nah, untuk switch nolnya kita hapus ya teman-teman, karena kita mulai switchnya dari satu. Nah, seperti ini. Selanjutnya mari kita ambil access point terlebih dahulu. Access point kita letakkan di sini dan di sini. Nah, selanjutnya adalah kita mengambil router terlebih dahulu. Kita ambil router, kita letakkan di sini, di sini, dan di sini. Nah, setelah itu kita ambil switch yang keempat di sini. Lalu kita masukkan server-server yang dibutuhkan. Ada DNS server di sini. Selanjutnya FTP server di sini. Selanjutnya DHCP server di sini. Nah, tapi nanti DHCP server ini nggak berguna ya di praktik ini. Yang berguna hanya DNS dan FTP saja. Ini kita beri nama DHCP server. Ini kita beri nama FTP server. Ini kita beri nama DNS server. Oke. Oh, routernya kita mulai dari satu ya teman-teman. Maaf. Routernya kita mulai dari satu. Ini kita pindahkan ke sini. Lalu untuk router 3 kita letakkan di sini. Nah, selanjutnya mari kita hubungkan dengan menggunakan kabel otomatik. Kita hubungkan PC1 ke switch PC2 dan seterusnya. Nah, selanjutnya mari kita hubungkan antar routernya dengan menggunakan kabel serial DCE. Nah, di sini kita pilih serial 2. Kita hubungkan router 1 dengan router 2. Di sini kita pilih juga serial 2. Selanjutnya kita hubungkan dengan kabel serial DCE router 2 dengan serial 3 ke router 3 dengan serial 2. Selanjutnya kita hubungkan dari router 1 yaitu serial 3 ke router 3 dengan serial 3 juga. Nah, seperti ini. Lalu kita akan menghubungkan laptop dengan access point. Caranya bagaimana? Kita akan menghubungkan smartphone dengan access point ini dan laptop dengan access point yang ini. Nah, ini mari kita ubah terlebih dahulu. Ini menjadi access point 1. Menjadi access point 1. Ini tidak perlu dikasih password. Lalu yang access point ini
Oh, maaf. Yang ini kita hapus saja biar tidak membingungkan. Jadi ini untuk akses point 1. Ini untuk akses point 1 dan ini untuk akses point 2. Nah, biar ini kan 1, ini 2. Nah, biar lebih mudah teman-teman untuk memahaminya. Nah, ini kita beri nama akses point 1, kita singkat aja AP gitu ya. AP1. Nah, ini tidak perlu dikasih password. Lalu yang ini kita beri nama AP2. AP2. Lalu di sini kita pilih WPA2PSK dan kita masukkan passwordnya 123456778. Seperti itu ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita setting untuk smartphone dan laptop. Nah, untuk smartphone ini kita setting wirelessnya menggunakan AP1, yaitu access point yang 1. Nah, selanjutnya untuk IP configuration-nya kita pilih static, lalu kita masukkan IP-nya dari smartphone, yaitu 192.168.121.252. Nah, lalu subnet masknya adalah 255.128. Nah, untuk lebih lengkapnya kita masuk ke IP configuration saja. Nah, ada default gateway, kita isi dengan 192.168.1254 dan juga DNS servernya adalah 333331. Seperti ini teman-teman. Jika sudah close, nah maka smartphone akan terhubung dengan access point 1, AP1. Lalu kita akan menghubungkan laptop dengan AP2. Nah, pertama-tama kita pastikan terlebih dahulu bahwa laptop ini menggunakan modul network. Nah, ini laptopnya belum menggunakan modul network, maka kita harus mematikan laptop terlebih dahulu. Lalu yang modul yang lama kita buang, kita gantikan dengan modul yang baru. Nah, kita gantikan di sini, kita pasang. Nah, lalu kita on-kan kembali. Selanjutnya kita pergi ke config. Nah, di sini ada wireless 0. Nah, lalu kita klik di sininya di SSID, kita tulis AP2, lalu di authentication kita pilih WPA2PSK, lalu untuk passwordnya kita isi 123456778. Nah, selanjutnya untuk IP configurationnya kita pilih static, IP addressnya adalah 192.168.1251. Lalu untuk subnet masknya kita isi dengan 255.128. Untuk lebih lengkapnya kita ke IP configuration dan kita ketik 192.168.1254. Nah, lalu untuk DNS servernya adalah 33.33331. Seperti itu teman-teman. Maka terlihat bahwa laptop dan access point 2 sudah terhubung. Oh iya, kita juga harus menghubungkan access point ini ya teman-teman. Tadi lupa untuk dihubungkan dengan menggunakan kabel otomatis saja. Nah, setelah itu kita masukkan IP di PC-nya, di switch-nya, di routernya. Oh, maaf, maksud saya. Nah, selanjutnya adalah mari kita masukkan IP di PC-nya dan di server-servernya. Pertama untuk PC1 kita ke desktop, ke IP configuration, kita masukkan 192.168.1.1.
Lalu subnet masknya kita isi dengan 192, default gateway-nya 192.168.162. Lalu untuk DNS servernya 33.33.33.1. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya kita close. Lalu ke PC2. PC2 kita ke IP configuration, kita masukkan 192.168.1.2. Lalu untuk subnet masknya kita isi 192, default gateway-nya kita isi 192.168.162. Lalu untuk DNS servernya 33.33.33.1. Seperti itu. Lalu kita ke PC3, kita ke IP configuration-nya, kita masukkan 192.168.1.3. Lalu subnet masknya kita isi dengan 192 juga. Lalu default gateway-nya kita isi 162. Lalu DNS servernya 33.33.33.1. Nah, seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya kita beranjak ke PC4. Kita ke PC4 192.168.165. Nah, subnet masknya kita isi dengan 192. Default gateway-nya adalah 192.168.1.126. Dan untuk DNS servernya adalah 33.33.33.1. Nah, selanjutnya kita close. Kita ke PC5. Kita ke PC5, kita masukkan 192.168.166. Dengan subnet masknya 255.192. Default gateway-nya adalah 192.168.1.126. Lalu DNS servernya 33.33.33.1. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya kita close dan kita beranjak ke PC6. Nah, kita masukkan 192.168.167. Lalu subnet masknya adalah 255.192. Default gateway-nya 1.126. Selanjutnya untuk DNS servernya sama 33.33.33.1. Seperti ini teman-teman ya. Lalu kita close. Selanjutnya kita ke servernya teman-teman. Kita ke DHCP server terlebih dahulu. Nah, kita atur configuration-nya IP-nya yaitu 192.168.1.253. Dengan subnet masknya adalah 255.128. Lalu default gateway-nya 1.254. Lalu DNS servernya 33.33.33.1. Nah, selanjutnya adalah kita ke DNS server. Kita ke IP configuration-nya. Nah, di sini agak berbeda. Di sini 33.33.33.1. Lalu untuk subnet masknya kita isi dengan 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya kita isi 33.33.33.3. Baik, demikian. Lalu kita ke FTP server. Kita ke IP configuration-nya. Lalu kita masukkan 43.43.43.2. Lalu subnet masknya adalah 255.255.255.0. Lalu untuk default gateway-nya kita isi dengan 43.43.43.3. Lalu untuk DNS servernya kita isi dengan 33.33.33.1. Nah, seperti ini teman-teman. Lalu kita close. Setelah itu, setelah kita isi IP-IP-nya, selanjutnya adalah mari kita atur routernya ya teman-teman. Kita ke config, lalu kita ke fast ethernet-nya. Nah, ini kita jangan lupa on-kan port statusnya, lalu untuk IP address-nya sendiri ini 162 dan
subnetnya 192. Ya, seperti ini. Selanjutnya kita ke pas Ethernet 1, kita on kan, lalu IP address-nya adalah 1126 dan subnet masknya tetap sama seperti ini. Lalu kita ke serial 2-nya, kita on kan, lalu IP address-nya adalah 12.12.12.1 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.0 seperti ini. Dan untuk serial 3-nya kita on kan terlebih dahulu, lalu kita masukkan 13.1 dengan subnet masknya adalah 255.255.255.0 seperti ini teman-teman. Selanjutnya adalah mari kita isi RIP routingnya. Nah, kita isi dengan 12.12.12.0, kita add. Selanjutnya kita isi 13.13.13.0, kita add. Lalu kita isi dengan 192.168.1.0. Nah, ini juga kita add. Nah, setelah itu kita beranjak ke router 2. Router 2 kita atur pas Ethernet 0-nya, kita hidupkan port statusnya sehingga menjadi on, lalu kita masukkan 192.168.1.254 dengan subnet masknya adalah 128. Nah, seperti ini. Lalu untuk pas Ethernet 1 kita hidupkan saja tapi tidak isi IP-nya. Untuk serial 2-nya kita hidupkan. Lalu kita isi dengan 12.12.12.2. Dan untuk subnet masknya kita isi dengan 2550 seperti ini. Lalu untuk serial 3-nya kita on-kan juga. Kita isi IP address-nya dengan 23.23.232 dan subnet masknya adalah 2550 seperti ini. Lalu kita atur juga RIP routingnya. Kita isi dengan 12.12.12.0. Kita add. Lalu kita isi juga 23.23.23.0. Kita add. Lalu kita isi dengan 192.168.1.0. Kita add juga. Nah, selanjutnya adalah mari kita ke router 3. Nah, di pas Ethernet 0 kita hidupkan port statusnya, lalu kita isi dengan 33.33.33.3. Dengan subnet masknya adalah 2550. Selanjutnya kita ke pas Ethernet 1-nya, kita isi dengan 43.43.43.3 dengan subnet masknya 2550. Selanjutnya adalah kita ke serial 2. Kita on kan port statusnya, IP address-nya adalah 23.23.23.3 dengan subnet masknya 2550. Selanjutnya kita ke serial 3. Kita on kan port statusnya, kita masukkan IP address-nya 13.13.13.3 dengan subnet masknya adalah 2550 seperti ini. Selanjutnya kita atur RIP routingnya. Kita masukkan 13.13.13.0. Kita add. Selanjutnya kita masukkan juga 23.23.230. Kita add juga. Selanjutnya kita isi 33.33.330. Kita add. Selanjutnya kita isi 43.43.43.0. Selanjutnya kita add juga. Nah, setelah ini kita akan mengupdate RIP versionnya. Nah, kalau kita lihat di sini RIP-nya masih versi yang lama.
Nah, kita akan memperbaruinya lewat CLI ini dengan cara mengetik no auto summary. Lalu kita ketik version 2. Maka apabila kita lihat kembali, maka RIP-nya akan menjadi version yang kedua. Lalu kita save. Seperti itu ya. Lalu kita ke router yang kedua. Kita ke CLI-nya. Kita ketik no auto summary version 2. Maka di sini akan jadi version 2 dan kita save. Selanjutnya kita ke router yang ketiga. Kita ketik no auto summary. Selanjutnya kita ketik version 2. Maka di sini akan menjadi version 2 dan kita akan save. Nah, seperti itu ya teman-teman. Akhirnya rangkaiannya telah jadi dan kita akan mempraktikkan FTP-nya. Pertama kita klik FTP servernya. Lalu kita ke services. Kita ke FTP. Lalu di sini di username-nya kita ketik coba. Nah, di passwordnya juga kita ketik coba. Lalu kita checklist semua checkbox ini ya. Semua checkboxnya kita checklist. Lalu kita add. Nah, setelah itu, mari kita buat file pesan di PC1. Nah, kita buat file pesan dengan menggunakan text editor. Nah, kita tulis ini isi pesan dari PC1. Nah, seperti itu. Lalu kita save. Kita beri nama pesan strip pc1.txt. Nah, kita klik OK. Baik teman-teman, selanjutnya adalah mari kita cek apakah file sudah tersimpan atau belum. Nah, kita cek di PC1. Lalu kita ke command prompt. Kita ketikkan dir. Nah, di sini sudah terlihat ya kalau misalnya pesan PC1.txt sudah tersimpan dengan baik. Nah, selanjutnya adalah mari kita buat koneksi ke FTP server. Caranya adalah kita ketikkan FTP 434343.2. Selanjutnya akan tersambungkan dengan FTP. Mari kita ketikkan username-nya dengan coba. Nah, selanjutnya passwordnya coba juga. Nah, ini nggak terlihat ya teman-teman. Sebenarnya ada, cuman sama sistemnya ditutup. Nah, kita enter, terus ada tulisan login. Ada login, artinya sudah tersambung dengan FTP servernya. Selanjutnya, mari kita upload file pesannya ke server. Nah, caranya bagaimana? Caranya kita ketikkan put, kita ketikkan nama filenya pesan strip pc1.txt. Nah, selanjutnya kita enter. Nah, ada tulisan nih, transfer complete. Yang artinya transfernya sudah komplit, sudah berhasil. File pesan dari PC1 dikirimkan ke FTP servernya. Sudah berhasil. Selanjutnya, mari kita pastikan terlebih dahulu apakah filenya benar-benar terupload. Nah, di sini kita lihat ada tulisan pesan pc1.txt yang artinya filenya benar-benar terupload. Nah, selanjutnya mari kita ke laptop sekarang. Nah, kita ke laptop, kita lihat, kita download
kan tadi file pesannya dari PC1 terus di-upload ke server. Nah, ini kita download dari FTP server, kita download ke laptop ini. Skemanya seperti itu kira-kira. Nah, kita buka command prompt, lalu kita ketikkan, kita sambungkan dengan FTP server, kita ketikkan FTP 4343432. Nah, kita ketikkan username-nya coba, dan passwordnya juga coba. Nah, sudah login kan? Sudah terhubung dengan FTP servernya. Nah, selanjutnya mari kita download file pesannya dengan cara mengetik get. Lalu kita ketikkan nama filenya yaitu pesan strip pc1.txt. Nah, kita ketik enter. Nah, ada tulisannya transfer complete ya teman-teman. Maka berarti file pesannya sudah terupload dengan baik. Nah, seperti itu. Selanjutnya mari kita buka file pesan yang sudah terdownload tadi di text editor. Kita keluar terlebih dahulu dari command prompt, lalu kita ke text editor. Nah, ini. Nah, di sini ada file, kita open. Nah, di sini kita sudah mendownload nih tadi dari FTP server. Kita download, kita masukkan ke laptop. Nah, selanjutnya kita buka nih coba filenya. Nah, jadi file dari PC1 yang dikirimkan atau diupload ke FTP server lalu kita unduh atau download ke laptop 0 ke laptop. Nah, maka laptop ini bisa menerima dengan baik pesannya. Nah, isi pesannya adalah ini isi pesan dari PC1 yang artinya file ini itu dikirim dari PC1 seperti itu. Nah, sekian dari tutorial ini. Terima kasih apabila ada kesalahan kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.